pembelajarannya diberi kelancaran. Dan untuk yang memimpin doa adalah anak yang berangkat paling awal. Siapa yang paling awal? Oh, Desti ya. Silakan Desti dipimpin doa teman-temannya. Siap-siap. Siap berdoa mulai. Pembelajaran ke-1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyimpulkan informasi penting dalam teks bacaan secara tepat, serta dapat menentukan kata kunci dalam teks bacaan tentang perpindahan panas atau kalor. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu membuktikan
perpindahan kalor secara konduksi dengan tepat. Nah, untuk materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, coba siapa yang tahu teks eksplanasi? Oh iya, Nova. Teks yang panjang. Oh, teks yang panjang, betul sekali. Apa? Oh, teks yang menjelaskan peristiwa, betul juga. Siapa lagi? Iya, apa Mbak? Oh, teks yang menjelaskan fenomena alam. Betul, hebat sekali. Betul semuanya. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa, kejadian, fenomena alam yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video tentang teks eksplanasi. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik bahasa Indonesia tema 6, yaitu tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks penjelasan yang menjelaskan proses terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan pengetahuan. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, kalimatnya terdiri dari kalimat umum, kalimat penjelas, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau nyata. Yang ketiga, hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita baca contoh teks eksplanasi berikut. Nah, itu contoh teksnya. Contoh teks eksplanasi. Seperti itu. Setelah membaca, kalian pasti tahu ya, teks tersebut tadi menjelaskan tentang apa? Ya, benar sekali. Teks tersebut menjelaskan tentang ditemukannya termos. Dalam contoh tersebut terdapat kalimat umum, kalimat penjelas, dan kesimpulan, serta terdapat juga beberapa kata kunci. Untuk memudahkan kita dalam memahami sebuah teks penjelasan, kita dapat membuatnya ke dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran sudah pernah kita buat di kelas 4 dan di kelas 5 semester 1 kemarin. Peta pikiran itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam bentuk diagram. Bacaan tadi bisa kita buat menjadi peta pikiran sebagai berikut. Kita masukkan kata kunci yang terdapat dalam teks tersebut, lalu kita susun dalam bentuk diagram. Teman-teman harus banyak membaca dan agar lebih paham, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal di kumpulan soal evaluasi. Selamat belajar. Wassalamualaikum. Nah, dari video tersebut kalian sudah maksud tentang teks eksplanasi? Sudah, sekarang coba kalian buka buku teks kalian di halaman 69. Itu adalah contoh teks eksplanasi. Ya, sudah ketemu semua halaman 69? Sudah. Kalau sudah, coba ada berapa paragraf? 3. Coba paragraf pertama, coba dibaca Ardiansa. Paragraf pertama. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat mengangkat air di dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Karena kamu memasak sayur, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Ya, lanjutkan paragraf yang kedua. Desti. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km atau 152
bumi. Dapatkah kamu bayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Ya, lanjut ke paragraf yang ketiga. Sofatulillah, paragraf ketiga. Panas berpindah dari benda yang bersumber tinggi ke benda yang bersumber lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantaran seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan sehingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Ya, itu tadi contoh teks eksplanasi yang berjudul apa ya? Perpindahan panas atau kalor. Jadi fenomena yang terjadi di sekitar kita. Betul sekali, jadi benar. Teks eksplanasi itu yang menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang teks eksplanasi ya? Ya, kalau sudah, sekarang kerjakan secara kelompok tentang bacaan tadi. Silahkan dikerjakan di kertasnya masing-masing. Ya, sudah. Kelompoknya ditulis namanya, kelompoknya. Terus ditulis jawabannya sesuai dengan teks eksplanasi yang ada di buku bacaan. Silakan dikerjakan, ditulis. Berkelompok, temannya ikut membantu menjawab. Ya, silakan. Teman-temannya ikut membantu. Ya, silakan dikerjakan secara teliti tentang teks eksplanasi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Sudah selesai ya? Ya, sudah selesai semuanya. Bagus sekali. Coba sekarang kita akan bacakan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, ya. Yaitu yang pertama, bacakan untuk paragraf yang pertama kelompoknya Sofa. Bacakan Rosi, coba hasil itu pekerjaan kelompok kamu nomor 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayur di dalam panci. Ya, bagus. Sudah? Menjadi matang. Ya, betul. Betul teman-teman? Betul. Ya, lanjut ke kelompoknya Desti. Coba dibacakan yang paragraf kedua, Des. Desti, kelompoknya siapa yang baca boleh? Panas berpindah jadi benda yang bersumber tinggi, yang bersumber tinggi. Oh iya, sudah betul? Paragraf kedua seperti itu? Betul. Lanjut ke kelompoknya Ardiansa. Dibacakan paragraf yang ketiga. Kesimpulannya. Panci logam panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi adalah contoh konduksi. Oh iya, betul teman-teman? Betul. Nah, berarti kalian sudah paham tentang materi ini. Nah, kita kan sudah belajar teks eksplanasi. Bahwa teks eksplanasi itu teksnya nyata atau hanya fiksi? Nah, tentang terjadinya tadi yang kita baca, ada yang contoh itu adalah tentang tremos. Nah, berarti itu kan nyata ya? Nah, iya. Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi dan kita praktekkan ke yang nyata, bahwa teks eksplanasi itu benar-benar nyata ada dan ada di sekitar kita ya.
Animasi percobaan perpindahan kalor konduksi. Saksikan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan: 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat. Kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Berikutnya adalah tugas untuk kalian. Silakan dituliskan dalam kertas. Nah, itu tadi contoh video pembelajaran tentang perpindahan panas secara konduksi. Nah, jadi alat dan bahan yang kita butuhkan apa saja ya tadi ya? Sendok plastik, sendok logam, gelas, air panas, margarin atau mentega, terus biji
hari ini sudah belajar banyak ya. Marilah kita melakukan ice breaking, yaitu dengan bermain sedang apa. Nah, dibagi dalam dua kelompok sini dan kelompok sini ya. Siap? Mulai dari kelompok yang mana ya? Kelompok sini ya. Kelompok sini, nanti kelompok sini ya. Menyambung jawabannya, saling bersambung jawaban. Sudah siap anak-anak? Lakukan dengan semangat supaya otak kita semakin
kembali. Dan bagi teman-teman yang nilainya belum 100, jangan berkecil hati. Dan bagi yang nilainya sudah di atas KKM, jangan sombong, tetap giat belajar, ya. Dan bagi yang nilainya masih di bawah KKM, besok akan Bu Guru remedi, ya. Bu Guru remedi supaya nilainya menjadi bagus. Dan untuk tugas di rumah, ya, Bu Guru nanti berikan soal untuk dikerjakan di rumah sebagai PR lewat WhatsApp grup, ya. Ya, untuk hari ini mari kita menutup kegiatan hari ini menyanyikan lagu daerah kita, yaitu lagu Gundul Gundul Pantul sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap daerah kita sendiri. Nah, silakan anak-anak berdiri, semuanya berdiri. Nah, nyanyikan dengan hati yang senang karena lagu ini bersifat senang. Jadi sambil gerak, seperti itu, ya. Ya, nyanyikan dengan semangat, ya. Tasnya disiapkan. Nah, ya.
wabarakatuh. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Ya, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan Bu Guru mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini banyak kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.